Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Elena Merdekawati Dwi Haris dari kelas Matematika 2021E dengan NIM 210302140552. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila, yaitu tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Materinya ada 5. Yang pertama, perjuangan perlawanan organisasi-organisasi nasional tahun 1908 sampai dengan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua adalah perlawanan pasukan pembela tanah air atau PETA oleh Sondanko Supriyadi di Blitar. Yang ketiga, sejarah perumusan Pancasila pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang keempat adalah analisis pokok-pokok pidato Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kelima adalah lintasan sejarah perjuangan dibentuknya BPUPKI dan BPKI. Perjuangan perlawanan organisasi-organisasi nasional tahun 1908 sampai dengan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Latar belakang, timbulnya pergerakan nasional, yaitu adanya rasa senasib dan sepenanggungan penderitaan rakyat akibat penjajahan. Rakyat yang tidak mempunyai tempat mengadu nasib, adanya golongan terpelajar yang sadar akan perjuangan dan melanjutkan perjuangan yang banyak ditempuh dengan jalan proklamasi. Karena kegagalan perjuangan sebelumnya adalah tahun 1908. Masa pergerakan kebangsaan di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dimulai pada tahun 1908 hingga 1942. Dibagi dalam 3 tahap berikut. Yang pertama, masa pembentukan atau perintis. Masa ini dimulai tahun 1908 hingga 1920. Pada masa ini, perjuangan bangsa Indonesia bersifat kooperatif. Kemudian ada masa radikal atau penegas. Masa ini dimulai pada tahun 1920 hingga 1930. Pada masa ini perjuangan bangsa Indonesia bersifat non-kooperatif. Kemudian ada masa moderat atau pendobrak. Masa ini dimulai pada tahun 1920 hingga 1930. Pada masa ini perjuangan bangsa Indonesia bersifat non-kooperatif dan radikal. Pergerakan kebangsaan di Indonesia dibagi dalam 4 periode menurut perkembangannya, yaitu periode awal, pergerakan nasional Indonesia baru bergerak dalam bidang sosial dan budaya, Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan Muhammadiyah. Pada periode nasionalisme politik, pergerakan nasional Indonesia sudah mulai masuk ke bidang politik, indise, parti, dan gerakan kemudaan. Kemudian ada periode nasionalisme radikal, pergerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan, Perhimpunan Indonesia. Contohnya Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian ada periode nasionalisme bertahan. Gerakan bangsaan sudah lebih moderat dan memakai strategi dengan penuh pertimbangan. Contohnya pada periode ini adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindra, dan Fraksi Nasional. Kemudian ada pada zaman Budi Utomo, pada awal ada organisasi Budi Utomo. Pada awalnya Budi Utomo bukanlah organisasi politik. Hal itu dapat dilihat dari tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut sebagai berikut. Pertama, perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah. 2, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah. Ketiga, membuka sekolah pertanian. Keempat, memajukan teknik dan industri. Kelima, mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa Bumi Putra. Keenam, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra. Ketujuh, menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Keunggulan dari
dibentuknya Budi Utomo bagi bangsa Indonesia adalah meningkatkan kualitas penduduk di Indonesia. Namun pada awal pembentukan Budi Utomo, organisasi ini memiliki beberapa kendala, yaitu yang pertama, pembatasan anggota Budi Utomo yang hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura. Yang kedua, tidak mencampuri urusan politik. Sejak pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1919, terlihat usaha-usaha Budi Utomo terjun ke dunia politik. Berikut beberapa bentuk peran politik Budi Utomo, yaitu melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain, lalu menyokong gagasan wajib militer pribumi, kemudian mengirimkan Komite Indi Weber ke Belanda untuk pertahanan India, kemudian ikut duduk dalam Volksraad atau Dewan Rakyat, dan yang terakhir membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Karena Budi Utomo tidak mendapatkan dukungan masyarakat, sehingga kedudukan secara politik kurang begitu penting. Namun Budi Utomo merupakan organisasi sosial kebangsaan pertama yang berdiri di Indonesia dan juga pelopor organisasi modern. Walaupun ruang lingkup Budi Utomo terbatas, yaitu Jawa dan Madura dan Bali. Budi Utomo menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Oleh karena itu, tanggal kelahiran Budi Utomo yaitu tanggal 20 Mei sekaligus diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 tahun pada tanggal 16 Desember 1959. Kemudian ada Organisasi Sarekat Islam atau SI. Pada mulanya, Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh Haji Samanhudin sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis besar tujuannya untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. SDI juga memiliki tujuan seperti berikut: mengembangkan jiwa berdagang, memberikan bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran, memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat bangsa Bumi Putra, menggalang persatuan Islam, khususnya dalam memajukan kehidupan agama Islam. Agar memiliki anggota yang banyak dan ruang lingkup yang luas, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI, yaitu Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Syarikat Islam ini didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Latar belakang ekonomi berdirinya Syarikat Islam adalah yang pertama, perlawanan terhadap para pedagang perantara atau penyalur oleh orang Cina. Kedua, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Yang ketiga, membentuk front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Tujuan yang ingin dicapai oleh Syarikat Islam adalah, pertama, mengembangkan jiwa berdagang, memberikan bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran, memajukan pengajaran, dan mempercepat naiknya derajat bangsa Bumi Putra, menentang pendapat-pendapat yang keliru terhadap agama Islam, tidak bergerak dalam bidang politik, menghalang persatuan umat Islam hingga saling tolong-menolong. Dari tujuan yang ingin dicapai oleh Syarikat Islam ini hampir mirip dengan Syarikat Dagang Islam dengan ditambahi beberapa poin-poin tujuan. Kemudian ada organisasi Indis Partix didirikan di Bandung pada tahun 1912 pada tanggal 25 Desember oleh 3 serangkai, yaitu Dr. E.V. Dosdeker, R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Insi Partix bertujuan untuk mengembang rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Selain itu, juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritikan ditulis oleh R.M. Suwardi yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau seandainya akan seorang Belanda. Sehingga pada tanggal 4 Mei 1913,
Organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Nah, kemudian ada Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi yang didirikan Belanda pada tahun 1908 yang awalnya diberi nama Insivereniging oleh Sultan Kasanjang Soripada dan R.M. Noto Suroso. Kemudian pada tahun 1925 dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri, bangsa, dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang bergabung adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Perhimpunan Indonesia berjuang dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini memiliki majalah dengan nama Hindia Putra dan menjadi Indonesia Merdeka. Nah, ini berikutnya ada organisasi Indis Social Democratic Vereniging atau ISDV didirikan pada tahun 1914 pada tanggal 9 Mei oleh Henk Snevely, anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme dan berganti nama menjadi Partai Komunis India pada tahun 1920, tepatnya pada tanggal 23 Mei. Pada Desember 1920 berubah nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI diketahui oleh Semaun pada tanggal 13 November 1962. PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian dikalahkan oleh kolonial Belanda. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, merupakan perkumpulan yang bentuk Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggotanya semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada tahun 1929, tepatnya 29 Desember, 4 tokoh PNI yaitu Soekarno, Gatot Mangkoepradjo, Mangunkusumo, dan Soepriadinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung. Soekarno kemudian menyampaikan pembelaan dengan Indonesia menggugat. Kemudian, materi kedua adalah perlawanan pasukan pembela tanah air atau PETA oleh Sodanco Supriyadi di Blitar. Tindakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia selama pendudukan memicu rakyat melakukan perlawanan. Pembelaan tanah air atau PETA berada di bawah kendali pemerintah militer Jepang. Bahkan ikut memberontak. Ini disebabkan karena perwira PETA kerap direndahkan oleh Jepang. Mereka juga tak tahan melihat Romusa dan pemeriksaan yang dilakukan Jepang. Dikutip dari masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 2019, salah satu perlawanan PETA terjadi di Daidan atau Batalion Blitar. Daidan Blitar dibentuk pada 29 Desember 1943. Pemimpinnya adalah Sudanco Supriyadi. Kekecewaan tentara PETA makin menjadi ketika mereka ditugasi mengawasi pekerjaan para Romusa membangun kubu di pantai selatan. Sejak dini hari, para Romusa dipaksa bekerja berat hingga sore, tanpa makan dan tanpa upah. Makanan dan bantuan kesehatan sangat minim, sehingga separuh dari mereka jatuh dan sakit, meninggal dan waktu singkat. Pada akhir 1944, sejumlah penduduk laki-laki di desa-desa sekitar mereka berkurang, sehingga sebagai gantinya dikerahkan Romusa perempuan. Para perempuan pun mengalami penyiksaan dan menjadi korban. Jumlah korban Romusa perempuan lebih banyak dari Romusa laki-laki. Penderitaan rakyat memunculkan rasa nasionalisme dan keprihatinan dari para tentara PETA Blitar. Supriyadi pun pernah menggelar rapat rahasia. Saat itu ia mengungkapkan bahwa tujuan perlawanan adalah untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian
Suparjono juga kerap mengajak bawahannya untuk menyanyikan Indonesia Raya dan di Timur Matahari. Sudancho Partoharjono bahkan mengibarkan bendera merah putih di sebuah lapangan besar pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan. Pada masa pemberontakan PETA pada tanggal 29 Februari 1945 dini hari, Supriyadi dan pasukannya mulai bergerak melawan tentara Jepang. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan, mesin, dan granat, lalu keluar dengan senjata lengkap. Setelah Jepang mengetahui adanya aksi itu, Jepang segera mendatangkan pasukannya. Pasukan Jepang juga dipersenjatai tank dan pesawat udara. Mereka mencoba menghalau tentara PETA yang melakukan perlawanan. Jepang pun sulit mematahkan tekad dan keulatan pasukan Supriyadi. Untuk itu, Jepang menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi. Kolonel Katagiri kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan PETA dengan halus. Sikap itu membalikkan hati para pemuda yang sebelumnya geram terhadap Jepang. Berdasarkan kesepakatan itu, maka pada suatu hari sekitar pukul 8 malam, Muradi dan pasukannya kembali ke Daidan. Karena sudah malam, Muradi tak melihat bahwa pasukan Jepang sudah mengepung mereka. Senjata mereka pun dilucuti dan langsung ditahan. Muradi dan anak buahnya diangkut ke markas Kempetai Blitar, sementara Supriyadi yang masih bertahan akhirnya berhasil ditangkap juga oleh Jepang. Mereka semua sebanyak 68 orang diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Ada yang dihukum seumur hidup dan ada yang dihukum mati. Mereka yang dipidana mati yakni Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mankudinjoyo, Sunanto, dan Sudarmo. Sementara Supriyadi sendiri tidak jelas nasibnya dan tidak disebut dalam persidangan. Tidak diketahui apakah ia tewas dalam pertempuran atau dihukum mati secara rahasia. Kemudian materi yang ketiga, sejarah perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Setiap tahunnya terdapat 2 peringatan Pancasila di Indonesia. Yang pertama, Pancasila pada tanggal 1 Juni yang menjadi hari lahir Pancasila, dan setiap 1 Oktober yang menjadi hari kesaktian Pancasila untuk memperingati para pahlawan yang gugur. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancai artinya 5, dan sila yang artinya batu sendi atau alas dasar. Nah, tokoh perumusan Pancasila ini ada 3. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Master Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Nah, perumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin. Secara lisan, Muhammad Yamin mengemukakan secara lisan perumusan Pancasila atau dasar-dasarnya. Yang pertama, peri kebangsaan. 2, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, sedangkan secara tertulis, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian berikut adalah perumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Mr. Supomo. Yang pertama, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. Dan keempat, musyawarah keadilan rakyat. Nah, kemudian yang terakhir, perumusan Pancasila dari Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, setelah perumusan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Insinyur Supomo, Insinyur Soekarno, maka secara resmi nanti dibentuklah setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, kemudian diterbitkan beberapa dokumen penetapannya, yaitu pertama rumusan pertama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga adalah rumusan ketiga, yaitu Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Yang keempat adalah rumusan keempat, yaitu Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara pada tanggal 15 Agustus 1950. Dan yang kelima adalah rumusan kelima, yaitu rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama atau merujuk dekret Presiden 5 Juli 1959. Rumusan dasar Pancasila. Rumusan dasar Pancasila, rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada alinea keempat. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi nomor 12 pada tahun 1968 pada tanggal 13 April 1968. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila sah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi berikutnya adalah analisis pokok-pokok pidato Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah dalam rapat besar BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila yang disepakati bersama menjadi dasar negara. Di tanggal itu pula, bangsa Indonesia kini memperingati hari lahirnya Pancasila. Penggunaan kata Pancasila dikenal pertama kali secara luas oleh Bung Karno dalam pidato itu. Dia menjelaskan panjang lebar soal perlunya Indonesia memiliki sebuah pedoman hidup, berbangsa dan bernegara, seperti yang dimiliki negara lain setelah merdeka. Ada 5 butir konsep yang ditawarkan Bung Karno saat itu, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian materi selanjutnya adalah lintasan sejarah perjuangan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Sebelum punya pemerintahan dan wakil rakyat seperti sekarang, Indonesia punya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI dibentuk lebih dahulu oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 menjelang kemerdekaan. BPUPKI ini dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI dilansir dari Sejarah Nasional Indonesia, masa prasejarah sampai masa proklamasi atau 2011, BPUPKI juga disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Ketuanya adalah Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah Hibangase Yoshio atau Jepang serta Suroso. BPUPKI ini memiliki tugas utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Berdasarkan sidang, BPUPKI juga punya tugas lainnya yaitu pertama bertugas membahas mengenai dasar negara. Kemudian sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama 1 tahun. Yang ketiga bertugas membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota. Yang keempat, bertugas untuk membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Kelima, panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.
Kemudian ada PPKI. Untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi, menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. PPKI diketahui oleh Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta, sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam PPKI ada beberapa sidang. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, membentuk Komite Nasional atau daerah, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Pancasila.